Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Tuhan yang telah memberikan nikmat terhadap kita. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pada malam ini yang berbahagia ini, saya mau berbagi atau ngobrol-ngobrol ya tentang kesabaran. Atau ilmu sabar ya. Bukan saya udah bisa ataupun paham ya, sebetulnya kita sama-sama belajar aja gitu kan. Seringkali kita meyakini ya, baik buruk dari apa yang dialami pasti memiliki pelajaran yang berharga dan rahasia manis ataupun hikmah yang dapat kita ambil ya. Cepat atau lambat semuanya itu akan nampak, akan terlihat. Semuanya tidak ada yang sia-sia gitu kan. Setiap kejadian pasti ada hikmahnya gitu kan. Marilah kita meningkatkan keimanan kita ya, dengan terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Di dalam menjalani kehidupan ini, dalam sisa-sisa waktu atau dalam waktu umur kita ya, Allah memberikan terhadap kita hakikatnya adalah suatu kesempatan ya yang Tuhan berikan terhadap kita untuk kita manfaatkan sebaik-baik mungkin ya. Karena sesungguhnya tempat kita itu bukan di sini ya. Dunia ini bukan tempat kita tinggal, melainkan tempat kita meninggal gitu kan. Sebetulnya dunia ini adalah kehidupan sekarang ini adalah istilah kata kehidupan kematian ya, alam kematian. Kenapa saya bilang gitu? Karena kenyataannya masih banyak dan termasuk diri saya gitu kan, untuk menghidupkan diri saya yang sejatinya itu enggak mudah. Seringkali kita tertidur ya, jati diri kita yang aslinya itu sering kali kita tertidur, bahkan masih tertidur gitu kan.
Untuk itu dalam menempuh perjalanan yang panjang, lumayan cukup panjang ya, tentunya kita juga harus bisa mempersiapkan atau istilah kata suatu bekal gitu kan, untuk menjalani kehidupan ini dan kehidupan nanti kelak, kehidupan yang kekal ya. Banyak sekali cara ya yang Tuhan berikan terhadap kita. Tuhan mendidik kita supaya kita selamat dunia dan akhirat, terutamanya dengan berbagai cobaan-cobaan ya, permasalahan hidup, guna untuk kita lebih matang lagi ya, baik matang secara spiritual maupun matang secara keseluruhannya. Berbicara tentang spiritual, kesabaran adalah salah satu bentuk yang diperlukan untuk menggapai hidup yang bermakna dan mampu mententramkan batin ya. Kita itu membutuhkan sesuatu yang bisa menyejukkan hati, perasaan gitu kan, menenteramkan jiwa kita, serta menghindarkan dari keresahan dan kecemasan. Spiritualitas itu bertujuan sebagai terapi dan penyakit jiwa gitu kan. Oleh karena itu spiritual juga sebetulnya merupakan suatu kebutuhan dasar manusia ya, kebutuhan kita yang hakiki. Sungguh kehidupan yang kita jalani di dunia ini banyak keadaan yang tidak jarang mengganggu stabilitas jiwa kita, menggoyangkan ketenangan batin ya. Selama perjalanan hidup di dunia yang hanya bersandar hanya sebentar, kita seringkali mengalami berbagai peristiwa, suka, duka, sakit, senang, sengsara, bahagia, dan seterusnya ya, dan lain-lainnya gitu kan. Keadaan itu akan dialami ya selagi kita masih hidup di dunia ini. Tuhan akan selalu menguji kita gitu kan. Kenapa saya bilang gitu? Karena supaya kita itu terus lebih baik lagi. Karena ada orang yang baik dan di atasnya ada orang yang lebih baik gitu kan. Kenapa Allah terus memberikan suatu cobaan gitu kan? Maksudnya itu kan salah satunya disinilah maksud Tuhan itu ingin memperkuat atau menambah tingkat kesabaran kita ya, supaya lebih matang lagi. Makanya kenapa Tuhan memberikan terus kita cobaan dengan ketakutan, kelaparan, dengan kekurangan harta, dengan kesulitan gitu kan. Sabar adalah
sesuatu yang emang sulit untuk kita dapatkan ya. Seringkali kita merasa gampang marah kadang ketika menyikapinya. Emang tidak mudah ya. Namun kita harus belajar ya menjadi orang yang sabar dalam menyikapinya. Orang yang sabar itu bisa meluaskan hati kita ya, tabah, tenang dalam menghadapi masalah ya. Hakikatnya itu kesabaran itu adalah ketika kita itu tahan gitu kan, kuat dengan goncangan, gangguan yang menimpa kita. Karena semakin terlatih semakin kuat gitu kan. Sabar itu salah satu kunci dari menghadapi kesulitan. Ketika kita sabar terus dalam menghadapinya, dalam berbagai masalah, misalkan kita sedang menghadapi suatu masalah, ketika kita terapkan ilmu sabar itu, pasti nanti akan mendapatkan atau membuahkan hasil yang bagus gitu kan. Kita dapat mengatasinya suatu permasalahan tersebut, kesulitan tersebut gitu kan. Karena kesabaran itu sangat luar biasa gitu kan. Terus gimana cara mendapatkannya? Kesabaran itu bisa kita dapatkan dengan cara mendekatkan diri kepada Allah ya. Lebih ditingkatkan lagi, lebih dalam lagi gitu kan. Karena kesabaran itu datangnya itu dari kesadaran kita gitu sebetulnya ya. Namun kesadaran itu hakikatnya datang dari Tuhan ya, yang menciptakan kita, yang mengatur kita, yang memberikan kita ujian pula ya. Sabar memang berat, saya pun masih belajar gitu kan. Namun ingat, harus kita tekankan ya, sabar itu bukanlah bukan kelemahan gitu kan. Justru ketika kita menghadapi suatu permasalahan, misalkan dengan menerapkan ilmu sabar itu bisa menjadi kekuatan gitu kan buat kita. Sabar itu bukan kelesuan, tetapi semangat, daya semangat buat kita gitu kan, supaya kita lebih tegar, lebih kuat gitu. Sabar itu bukan sikap pesimis, tetapi optimis gitu. Kita itu sabar mengalah untuk menang gitu kan. Dengan pantang menyerah kita terus berusaha gitu. Orang sabar bukan sekedar tidak menangis ketika mendapatkan musibah. Kalau dapat musibah kerasa banget, bikin hati pokoknya. Dan ketika kita mengeluh itu wajar, silakan kita mengeluh terhadap Tuhan utamanya ya. Kita harus bisa menerapkan, mengaplikasikan dalam diri kita banyak contoh-contoh ya, para nabi, para rasul gitu kan.
atau orang-orang yang terdahulu dengan kesabarannya sehingga mereka bisa menang gitu kan. Bersabar itu bukan berarti kalah, tapi proses menuju kemenangan gitu kan. Karena ketika kita udah sabar, minimal kita menerima apapun bentuk ujiannya itu, nantinya kita akan melahirkan suatu rasa keikhlasan. Tuhan itu tidak mungkin menyengsarakan kita, ya. Ibarat kata seorang ibu tidak akan mungkin menyengsarakan anaknya. Makanya kenapa Tuhan itu memberikan ujian, karena sayang gitu kan. Yakinkanlah untuk hal itu, karena itu bisa membuat kita tenang. Pusingnya itu hanya di kepala, di pikiran. Terus apa tandanya ketika suatu apa yang kita lakukan atau kita putuskan itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Tandanya, walaupun seberat apapun masalahnya, terasa tenang aja di dalam hati gitu kan. Seperti ada batu yang mengganjal dalam dada ini gitu. Kalau dipikir-pikir, iya emang berat gitu kan. Kalau pakai akal itu bisa mentok, pusing, sehingga menimbulkan emosi juga gitu kan. Tapi kita coba baca hati kita, di situ ada rasa yang tenang dan ada perintah apa yang harus kita lakukan gitu kan. Kita ikutin gitu kan perintah Tuhan, kita belajar baca supaya terbimbing gitu kan. Karena Tuhan itu ingin kita selamat, sekaligus mengetes atau menguji kita, keimanan kita, kesabaran kita gitu kan. Memang keinginan kita itu selalu ingin bahagia ya. Semua cuaca ingin cerah, seperti air harus jernih, pakaian harus rapi, bersih, ya. Tapi pasti ada aja gitu kan ujian dan tegurannya itu guna untuk kita lebih baik. Ya intinya minimalnya kita menerima gitu kan, menerima dulu kenyataan hidup yang emang menurut pikiran kita itu sulit, ya berat. Padahal kalau kita curhatkan kepada Tuhan, kita bersatu dengan Tuhan, sebetulnya nggak berat gitu kan, karena Tuhan yang beresin gitu. Kita hanya menjalani perintahnya aja gitu. Pokoknya baik buruk dari apa yang dialami gitu kan, yang kita rasakan pasti memiliki pelajaran berharga, ada rahasia manis, ada hikmah yang bisa kita ambil gitu. Cepat atau lambat semuanya itu tidak akan sia-sia, akan ada beres. Pokoknya bakal beres gitu kan. Yang penting kita berusaha gitu kan, jalanin gitu kan, sabar, baca perintahnya gitu kan, ikutin aja alur Tuhan gitu kan. Pasti Tuhan beresin kalau kita mau sadar, mau sabar, mau introspeksi diri gitu kan, bakal cepat selesai. Seringkali kita merasa lesu ya. Termasuk saya juga gitu. Saya juga masih belajar. Sama saya juga kalau misalkan menghadapi masalah, menjalani masalah, ada aja kekurangannya gitu kan. Cuman dalam hati saya, dalam pikiran saya itu bertanya,
ada apa gitu kan, maksud Tuhan itu gitu. Pasti selalu ada pelajaran yang Tuhan sengaja kasih buat saya gitu kan. Makanya kenapa kita kadang sering merasakan pusing atau nafsu ya. Sering kali kita dalam menghadapi masalah itu karena ya itu ilmu sabarnya itu kurang diperkuat gitu kan. Karena kehidupan dunia ini tak lepas dari dua hal ya. Pertama, selaras dengan hawa nafsu dan keinginan. Kedua, tidak selaras dengan hawa nafsu ataupun keinginan kita ya. Dua-duanya memerlukan kesabaran ya, supaya bisa terselesaikan. Tuhan itu memberikan anugerah ya. Kesabaran itu salah satu bakat sebetulnya yang ada dalam diri kita. Makanya kenapa kita harus belajar menghidupkan diri kita atau jati diri kita ya. Kita hidup dengan diri kita aja gitu. Jangan gampang terumbang-ambing atau ya si A ini si A B si ini gitu kan. Kita gampang terjerumus, terbawa. Kita harus hidupkan jati diri kita, potensi kita gitu. Belajar menggali potensi diri yang tertanam dalam diri kita. Kita hidup dengan apa adanya, jalani. Pokoknya perkuatlah ilmu kesabaran itu. Perkuat rasa kesabaran itu. Pokoknya dengan cara lebih ditingkatkan lagi, mendekatkan diri kita terhadap Tuhan ya. Supaya apa? Hidup kita itu terbimbing. Tuhan itu menuntun kita, membimbing kita, yang akhirnya kita itu terbimbing dan tertuntun, teratur gitu kan. Yang nantinya kita akan mendapatkan kemenangan. Janji Tuhan itu nyata, janji Tuhan itu ajaib. Dan kita akan merasakan itu semua. Janji Tuhan itu terukir dalam kisah-kisah hidup kita gitu kan. Sehingga kita punya cerita, punya pengalaman itu lebih berharga gitu kan. Kalau misalkan ya pokoknya untuk ilmu kesabaran ini saya pun masih belajar gitu kan. Sama saya juga masih kadang gampang atau mudah atau berat gitu kan menahan emosi atau ego kita ya, sifat keegoisan kita gitu kan. Cuman di sini kita harus belajar gitu kan. Ya ini mah kita ngobrol-ngobrol aja ya, untuk saling mengingatkan gitu kan. Khususnya sih sebetulnya mengingatkan diri saya gitu kan. Namun apabila rekan-rekan sekalian bisa mendapatkan dari apa yang sedang saya obrolkan, sedang bahas, ya alhamdulillah gitu kan. Dan mohon maaf untuk kekurangannya gitu kan. Kalau kekurangannya ya mutlak dari saya gitu kan. Hanya kebenaran datang dari Tuhan gitu, kebenaran itu. Mungkin ya kesimpulannya kita harus belajar sabar ya, dengan cara lebih meningkatkan diri kita itu kepada Tuhannya itu gitu loh. Lebih mendekatkan diri itu lebih ditambah gitu kan. Supaya apa? Karena sejatinya orang-orang yang sabar itu orang yang bersama Tuhan gitu kan. Orang yang senantiasa selalu ingat Tuhan, selalu menyandarkan dirinya terhadap Tuhan gitu kan. Ya sehingga kita mendapatkan kesabarannya itu lebih dipermudah. Makanya seringkali kita, ya Allah berikanlah hambamu ini kesabaran
Seringkali kita meminta seperti itu ya, sedangkan kita tidak mengalami proses-proses atau ujian-ujiannya gitu kan. Padahal maksud Tuhan memberikan ujian itu ya buat meningkatkan kesabaran kita, menambah kesabaran kita gitu kan. Makanya kita sikapinya, belajar ilmu kesabaran itu harus dibarengi dengan pokoknya bentuk-bentuk ibadah atau bentuk-bentuk kerohanian ya, lebih ditingkatkan lagi gitu. Ya mungkinlah cukup sekian ya, semoga aja bermanfaat khususnya ya buat diri saya gitu. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dulu, mohon maaf untuk kekurangannya, ini mah ngobrol-ngobrol aja ya. Salam dari saya, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.